Sobat Grafo, selamat datang di channel Grafologi Indonesia. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, ada apa nih? Tumben-tumben ya nih aku dan Kang Afif ada hadir satu frame. Nah, jadi kita tuh nanti bakal ngobrol-ngobrol santai ya tentang grafologi. Yes, betul. Iya, nah nanti aku, Dania, sebagai Sobat Grafo yang bakal misalkan teman-teman mau tanya nih apa tentang grafologi gitu kan, bisa teman-teman bisa nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang grafologi yang mungkin susah untuk dicari atau apapun itu, teman-teman bisa tanya-tanya di Instagram, nanti kita akan jawab langsung sama Kang Afif gitu ya. Yes, betul. Jadi bisa manfaatkan di sini untuk sharing-sharing ilmu tentang grafologi, juga untuk sobat grafo yang penasaran ya atau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja di Instagramnya, instagram.com/grafologi_indo. Yes. Untuk pertanyaan-pertanyaannya. Betul. Nanti kita akan bahas di podcast kami ya gitu. Betul. Selain itu juga podcast ini juga bakal bahas tentang grafologi, nanti mungkin suatu hubungan ya, grafologi pasangan, grafologi perekrutan karyawan. Yes, betul. Dan grafologi juga penjurusan mungkin, grafonomi. Betul. Dan kita juga nanti bakal analisis tulisan tangan ya Kang Afif ya. Studi kasus ya gitu. Kasus gitu kan, nanti jadi orang ini tuh kayak gimana sih, cara untuk menganalisisnya juga kayak gimana. Benar nggak Kang Afif? Betul sekali. Jadi benar-benar manfaatkan podcast dan channel ini untuk menambah ilmu tentang grafologi. Betul banget. Nah, tapi ini juga karena episode pertama, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu ya tentang grafologi. Mungkin ada beberapa orang juga yang nggak tahu nih grafologi itu apa sih Kang Afif gitu kan? Iya. Jadi karena ini pertama, jadi kita mulai dari yang awal-awal dulu ya. Iya, kita mengenalkan dulu nih grafologi itu apa sih gitu. Iya. Jadi kalau menurut Bu Erika Karos ya, itu guru besarnya kami ya gitu di Karos International School, beliau itu menyebutkan bahwa grafologi itu, atau suka juga disebut handwriting analysis, merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kepribadian karakter seseorang dari tulisan tangannya. Tulisan tangannya. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman ya mau lebih tahu lagi grafologi, mungkin kalau di searching grafologi juga udah banyak ya penjelasan-penjelasan. Betul. Nah, tapi kalau dari segi, karena tadi Kang Afif menjelaskan bahwa grafologi itu adalah tulisan tangan yang bisa ngelihat kepribadian seseorang. Betul. Kalau dari sisi aku yang misalkan nggak tahu apa-apa nih tentang grafologi ini, kok bisa sih tulisan tangan bisa menggambarkan suatu kepribadian gitu? Padahal kan itu cuman tulisan tangan aja gitu Kang Afif. Iya, kayaknya aneh gitu ya, kayak wah ini kayak ilmu ramal nih. Iya, gitu, nah gitu kan banyak juga nih yang bilang kayak, hah masa sih gitu kan? Iya, jadi memang prinsipnya gini, kan kita itu semua orang tuh punya personality, punya karakter, ya, kepribadian. Nah, kepribadian itu akan tercermin dari berbagai hal. Contoh, dari cara makan, dari cara menghadapi masalah, dari cara intonasi bicara, dari cara berpakaian, dari cara menjaga jarak dengan orang lain dan sebagainya, itu menggambarkan personality. Nah, karena itu tercermin di berbagai sikapnya, perilakunya, salah satunya juga tercermin dari bagaimana dia menulis. Contoh, misalnya gini, ini yang paling gampang aja, ini contoh yang sering saya pakai ya, karena relatif mudah untuk difahami gitu. Misalnya ada dua orang, ya, atau ada satu orang aja, ya. Kemudian satu orang itu ketika nulis, ya, tulisannya tuh ditekan, ya. Jadi ketika di kertasnya tuh misalnya ada 5 tumpukan kertas, nah dia nulis paling atas. Saking ditekannya tuh, itu di halaman kedua, halaman ketiganya tuh kalau kita raba pakai jari tuh kelihatan kerasa gitu, kayak ada jejaknya. Berarti secara tidak langsung kebayangnya si penulis ini energinya kuat atau lemah? Kuat. Kebayangnya kuat, ya kan gitu. Nah, karena apa? Karena ya memang orang yang kuat biasanya nulisnya pun akan kelihatan, contohnya. Atau contoh lain, misalnya kalau ada tulisan hari ini. Nah, itu kan ada huruf I-nya tuh, ya. Hari ada I-nya, ini ada I-nya 2. Nah, I itu kan umumnya pakai titik. Sementara ketika ada seseorang yang menulis, titiknya itu suka dilewat, jadi hari ini kadang pakai titik, kadang nggak pakai titik. Kebayangnya nih secara logika aja, untuk bekerja sebagai akunting, cocok atau kurang cocok?
Kalau yang ada titiknya? Kadang make, kadang nggak make, kadang make, kadang nggak make. Kayaknya kurang cocok ya? Kayaknya kurang cocok. Karena dia mungkin tidak konsisten mungkin nggak yang konsisten. pertama. Dan tidak detail. Nggak detail, ya kan gitu. Kelihatannya sepele, cuman titik aja yang kelewat. Tapi ketika itu berulang kali, berarti menjadi habitnya dia, kebiasaan, ya kan gitu. Jadi tidak hanya dalam menulis, nanti dalam keseharian pun dia tuh tidak menganggap bahwa titik-titik itu adalah menjadi satu yang penting, gitu. Bukan berarti tidak bisa menjadi akunting ya, bisa sih, tapi untuk orang ini berarti harus sering-sering melakukan recheck ulang, ngecek lagi, seperti itu. Gitu. Nah itu contoh sederhana tuh, 2 contoh. Sementara dalam grafologi, tulisan tangan tuh ada sekitar 400 tanda yang bisa dianalisa. 400 tanda lebih bahkan. Ternyata lumayan banyak juga ya Kang Banyak Afif banget. ya. Berarti juga kalau 400 tanda itu bisa ngelihat semua, maksudnya gini, kalau misalnya kepribadian orang apakah sebanyak itu juga Kang Afif? Enggak. Jadi kalau kepribadian, jadi dari 400 tanda itu nanti dikelompokkan ke beberapa aspek kepribadian. Misal, bagaimana pola pikirnya, bagaimana relasi sosialnya, bagaimana percaya dirinya, bagaimana motivasi dan sebagainya, bahkan sampai ke problem areanya. Defense, fears, problem gitu. Banyak banget. Ternyata dari pola pikir aja bisa dilihat gitu ya. Pola pikir bisa. Dari grafologi ya Kang Afif ya. Oke. Nah tapi kalau misalkan sebenarnya grafologi itu udah banyak juga ya dipakai di luar negeri gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu biasanya dipakai buat apa aja sih Kang Afif? Maksudnya digunakan untuk apa aja gitu? Apa aja gitu yang menggunakan grafologi. Jadi betul banget. Jadi kalau kita ngelihat sejarah grafologi berkembang awal-awal tuh memang di daerah Eropa. Ya di Prancis, Jerman itu waktu awal-awal. Kemudian ketika Perang Dunia, ya itu mulai banyak tokoh-tokoh grafologi yang pindah ke Amerika. Jadi mulai berkembang. Nah, memang kalau itu berarti tahun 40-an ya, tahun 40-an, 50-an. Nah, tapi kalau sekarang sih udah banyak ya, India, Afrika Selatan, ya Australia, udah banyak sekali yang menggunakan grafologi. Nah, di Indonesia sendiri pun sama, ya. Itu saya ingat sekali waktu saya tuh tahu grafologi itu tahun 98. 98. Ya, berarti udah berapa puluh tahun yang lalu. Itu grafologi itu sudah mulai dipakai untuk beberapa perusahaan untuk proses seleksi rekrutmennya. Gitu. Waktu itu saya tahunya dari almarhum Pak Nimpuno, salah seorang psikolog luar biasa ya di Indonesia yang ngajar juga di psikologi Unpad. Nah, itu tahun 98. Semakin kesini ya itu udah semakin banyak lagi perusahaan yang menggunakan grafologi. Kami aja tuh apa ya, ibaratnya pengalaman gitu ya, klien-klien kami itu udah mulai dari pemerintah, kementerian itu pakai grafologi. Seleksi se-Indonesia gitu. Kemudian BUMN, kemudian swasta tuh udah banyak banget ya, mulai dari perusahaan, bahkan mulai dari yang hanya untuk perusahaan kecil-kecilan gitu ya, untuk merekrut tim kecil gitu, sampai ke perusahaan besar itu udah banyak pakai grafologi. Oh, berarti ini juga termasuk tools ya Kang Afif ya untuk untuk ngerekrut yang kayak gitu-gitu ya. Iya, nah, betul. Tapi kayak psikotes. Kalau psikotes lagi ya. Tapi itu akurat tuh berapa persen sih Kang Afif? Nah, untuk akurasinya itu kalau jawaban sederhananya adalah tinggi, sampai di atas 85%. 85% ya. Udah termasuk tinggi ya Kang? Tinggi. Untuk alat tes tuh 80%-nya udah keren banget gitu. Nah, ini 85% ke atas. Itu jawaban singkat. Tapi ya, untuk mendapatkan akurasi, validitas akurasi setinggi itu tidak sembarangan. Nggak semua orang yang belajar grafologi udah gitu bisa segitu, enggak gitu. Oke. Nah, kenapa? Karena sama ibaratnya kayak kita belajar pistol gitu. Ya, pistol kan dibikin akurasinya tinggi banget, bahkan bisa jadi ibaratnya 100% gitu. Tapi nggak semua orang bisa menggunakan benar-benar tepat sasaran, karena dia harus tahu mempertimbangkan, angin tuh ngaruh gitu. Namanya dinamika kepribadian tuh kan gitu. Ada faktor-faktor ngaruh. Oke, berarti kalau anginnya gini berarti gimana? Kemudian pelurunya beratnya seperti apa? Ibaratnya kan gitu. Jaraknya berapa? Nah, grafologi juga gitu. Jadi bukan sekedar menemukan tanda ini apa, tapi kemampuan dia mengolah, mengintegrasikan, mengkaitkan dengan kepribadian, termasuk jam terbang juga. Nah, itu yang membuat akurasinya menjadi tinggi. Oh, jadi sebenarnya ilmu grafologinya itu sendiri pun sebenarnya akurat ya gitu ya. Hanya saja mungkin
orang-orang yang mungkin yang belajar grafologinya, yang mengaplikasikannya. Berarti kalau misalkan kalau menurut Kang Afif, kalau misalkan aku mau belajar di grafologi agar aku menjadi salah seorang yang untuk menganalisis itu akurat, itu kayak gimana Kang Afif? Ya, jadi suka disebutnya sebagai grafolog profesional, gitu ya, profesional yang terjun menganalisa itu. Jadi prinsipnya itu adalah kalau bahasa sederhananya sama ini contoh yang simulasi yang suka saya sampaikan itu adalah seperti kita belajar masak. Supaya kita bisa masak, itu apa sih yang harus dilakukan? Berarti kan ada beberapa langkah. Pertama adalah kita harus tahu bumbu-bumbu dulu. Gitu. Oh, garam tuh rasanya apa? Oh, merica tuh seperti apa? Oh, wortel tuh seperti apa? Oh, air tuh seperti apa? Jadi itu kalau di grafologi namanya itu adalah mengenal tanda-tanda, traits. Oh, titik tuh artinya apa? Oh, margin artinya apa? Jadi ada istilah-istilahnya gitu. Nah, tapi muncul pertanyaan, apakah dengan mengetahui bumbu-bumbu saja, maka menggambarkan orang itu ahli masak? Belum Enggak. tentu ya. Saya tahu lengkuas itu apa, saya tahu jahe itu apa. Tapi ketika diminta masak, sop atau apa, saya nggak bisa. Ya kan gitu. Grafologi pun sama. Untuk belajar tanda-tanda saja, itu tuh baru hanya, oh iya saya tahu tanda ini apa, tahu ini apa. Nah, untuk terjun ke lapangan, maka harus belajar masaknya. Kalau yang kue tadi, yang masak itu ya gitu. Harus belajar, oh racikannya gimana, ininya gimana, ketika masak pedas tuh gimana, masak sop gimana, takarannya gimana. Nah, grafologi pun sama. Untuk bisa terjun menganalisa itu, berarti harus belajar dinamika kepribadiannya. Bukan sekedar tanda-tandanya aja. Dinamika kepribadian, aspek kepribadian, faktor apa yang mempengaruhi kepribadian, gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, maka untuk terjun sebagai seorang grafolog profesional, itu insya Allah bisa. Nah tapi kan karena ini banyak menyangkut tentang kepribadian gitu ya Kang Afif ya. Nah, apakah harus atau misalkan latar belakangnya psikolog atau enggak Kang Afif? Ya, memang betul sekali ketika membahas personality, ya. Kalau kita membahas cabang ilmu, ya cabang ilmu di luar sana yang muatan psikologinya paling kental itu adalah memang di psikologi, yang muatan kepribadiannya. Jadi memang kalau kita kuliah psikologi dulu dan belajar grafologi itu akan semakin matang, gitu. Ya, makanya rata-rata disarankan psikologi. Nah, tapi pertanyaannya diubah, apakah berarti hanya psikolog saja yang bisa mempelajari grafologi? Jawabannya tidak. Ya, tapi ini ada tergantung levelnya. Kalau untuk sekedar menemukan tanda-tanda, siapapun bisa. Karena gampang kan, oh ada titik, oh siapapun bisa melihat itu, gitu. Oh marginnya segini, siapapun bisa. Nah, untuk melakukan dinamika, ya, itu harus belajar. Kalau latar belakang psikologi, selama kuliah biasanya diajarin tentang dinamika, jadi lebih cepat. Untuk yang non-psikologi, untuk belajar ini, itu memang harus belajar yang khusus tentang dinamika. Nah, tidak semua yang mengajarkan grafologi itu mengerti tentang dinamika ini dan mengajarkan itu, gitu. Kalau misalnya belajar grafologi yang non psikologi, belajar grafologi di tempat yang memang mengajarkan tanda, dinamika, kombinasi, laporan dan sebagainya, maka insya Allah dia bisa, gitu. Meskipun latar belakang non psikologi, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan berarti, bentar nih. Kalau misalkan saya mau belajar tentang grafologi, tapi aku bukan non psikolog gitu kan. Berarti tidak ada, maksudnya diajarin juga nggak kalau misalkan belajar nih aku mau di grafologi Indonesia, itu bakal diajarin dinamikanya juga nggak Kang Afif? Iya. Nah, itu ya, jadi salah satu tempat belajar grafologi itu adalah di Grafologi Indonesia, ya kan? Kita itu berafiliasi sama Kairos International School of Hermeneutic Analysis. Nah, kita tuh mengembangkan materi grafologi bisa dibilang tuh terlengkap dan tersistematis di dunia. Nah, kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena saya udah nyari ke berbagai belahan dunia ya tentang materi-materi grafologi, dan memang salah satu yang terlengkap dan sistematis itu adalah Kairos. Nah, saking lengkapnya itu materi-materi psikologinya pun diajarkan. Materi psikologinya juga diajarin? Gitu. Jadi bukan sekedar tanda saja, tapi aspek kepribadian, dinamika gitu. Makanya alhamdulillah nih ya, siswa kita kan tidak hanya dari Indonesia saja ya gitu, Indonesia, dari luar negeri. Itu ketika selesai
dari belajar grafologi di Grafologi Indonesia tuh bikin laporan kepribadian tuh itu relatif mudah lah buat mereka karena diajarin di situ dan akurasinya tetap terjaga. Gitu. Oke. Ukurnya ada ukurannya kan, ada ngitungnya, rumus-rumusnya. Ukurannya pun ada. Jadi nggak sembarang ya, cuman oh ini ada ini enggak gitu. Oh, oke. Wah, sebenarnya ini apa ya? Kayak lengkap banget gitu ya Kang Afif. Nah, tapi by the way, Kang Afif ini juga adalah salah satu pengajar grafologi ya di LKP Grafologi Indonesia. Pengajarnya dan sekaligus juga pimpinannya. Nah, tadi Kang Afif itu kan cerita bahwa Kang Afif nyari ilmu grafologi itu kesana kesini gitu kan. Nah, pada akhirnya menemukan di Kairos International School. Nah, ada cerita menarik nggak kalau misalkan ketika kenapa pada akhirnya Kang Afif menemukan di Kairos dan menurut Kang Afif tuh wah kayaknya Kairos tuh materinya lengkap, bagus, bla. Ya, jadi ada kisah menarik ya. Jadi dan ini bukan hanya berhubungan waktu saya belajar waktu itu gitu. Jadi saya kan tahu grafologi itu tahun 98 dulu dari majalah, kan majalah Intisari itu ingat banget itu kan bagus-bagus isinya tuh. Nah, kemudian pada saat itu ya saya ngeliat ini ditulisnya oleh Pak Nimpuno ya. Akhirnya saya coba datengin dan dia menyarankan ini kalau mau belajar ini disarankan di Eropa atau Amerika pada saat itu. Nah, kemudian ya sudah ya terus beliau juga menyarankan nanti ambil kuliahnya psikologi. Jadi akhirnya sambil kuliah, sambil belajar ke sana ke sini, akhirnya saya cari tuh ya ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Makanya saya tahu tuh tadi salah satu yang lengkap itu adalah di Kairos itu. Kalau dulu namanya ISHA, International School of Analytic Analysis. Nah, yang menarik adalah ketika waktu belajar orang-orang tuh suka ada yang nanya gitu, Afif apa kesibukannya gitu, dia belajar apa? Aku kan suka bilang gitu, oh iya ini belajar grafologi. Nah itu tuh dulu terutama ya gitu, itu tuh orang tuh banyak yang nggak tahu grafologi, beda sama sekarang gitu. Dulu tuh yang grafologi tuh apanya geografi, rata-rata tuh ngiranya tuh kaitannya sama geografi gitu. Jadi mungkin karena ada graf gitu juga kali ya, graf gitu, grafis atau apa. Segitu kan aku bilang kan, enggak, grafologi itu lebih kayak psikotes gitu. Jadi membaca karakter seseorang dari tulisan tangannya gitu. Nah, mereka nanya lagi, "Oh, gitu ya. Ya udah bacain dong garis tangan saya." gitu. Garis tangan ya? Kan, gitu. Oke. Enggak, beda. Bukan garis tangan, tapi tulisan tangan gitu. Oh, tulisan tangan. Ya udah cobain gitu. Udah, ini rata-rata mereka tuh pada pengen dianalisa gitu. Nah, itu menurut saya itu seru gitu. Maksudnya, ya ampun gitu, orang-orang ternyata masih banyak yang belum tahu. Masih banyak ya. Nah, beda sama sekarang. Kalau sekarang rata-rata ketika bilang gitu kan, oh ya grafologi, oh itu ya grafologi yang tulisan tangan ya, gitu. Iya benar. Nah sekarang, nah tadi kan Kang Afif udah cerita juga nih tentang menganalisis tulisan tangannya, tanda-tandanya, sampai 400 tanda gitu kan. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara grafologi untuk misalkan ketika ngelihat tulisan tangan, terus kan tadi kata Kang Afif ada dinamika, ada cari pola pikirnya gitu kan, aspek-aspeknya gitu. Itu tuh gimana sih grafologi untuk melihat kepribadian seseorang? Oke, jadi mudahnya seperti ini. Yang pertama itu waktu pas ketika ada tulisan, ya, itu kita lihat dulu secara keseluruhan dulu pertama gitu. Jadi keseluruhan tuh misalnya rapi atau tidak, tekanannya seperti apa gitu. Jadi suka juga disebutnya tuh gestalt. Atau suka juga ada yang menyebutnya analisa makro gitu. Jadi intinya lah kita lihat dulu gambaran keseluruhan. Nah, setelah melihat keseluruhan ya, baru masuk ke tanda mikronya. Atau kalau di grafologi juga suka disebut metode traits gitu. Nah, itu digabungkan. Misal contohnya pola pikir. Pola pikir itu kita ngelihat pertama nanti dibagi lagi tuh ya, dinamika, ada major traits, ada intensifying, reduktif, itu istilah-istilahnya gitu. Nah, kita ambil aja yang sederhana gini. Misalnya ada orang yang kalau nulis itu dia huruf M sama N-nya tuh membulat di atasnya. Namanya metodis. Jadi kalau ngumpulin data tuh suka step by step, bertahap. Si B kalau nulis M dan N itu dia tajam-tajam, sudut-sudut gitu. Disebutnya analitis investigatif. Nah, dari perbedaan itu aja udah kelihatan bagaimana dia menggali suatu informasi. Nah, nanti dilihat lagi tanda berikutnya. Misal, si A itu diikutin sama detail, sama tadi nulisnya titiknya lengkap. Sementara si B tidak detail, suka banyak dilewat. Nah,
itu tanda yang berbeda ya dengan tadi M dan N, tapi itu bisa mempengaruhi. Oh, berarti si A ini dia metodis ngumpulin dan juga akurasinya dijaga. Sementara si B analitis investigatif tapi detailsnya kurang. Nah, itu contoh dinamika. Nanti berhubungan dengan emosi juga mempengaruhi apa dan sebagainya. Gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan aku nih udah belajar grafologi, terus kan pada akhirnya aku tahu nih tanda-tanda yang ini kepribadiannya bagus dan tadi yang problem area-nya gitu kan. Kayaknya aku mau menghindari nih tulisan-tulisan yang problem area. Itu bisa mempengaruhi ke kepribadian aku nggak nanti ke depannya? Bisa diubah gitu ya tulisannya gitu. Diubah, gitu. Ya, ini jawabannya sebenarnya nggak bisa sederhana ya gitu karena cukup panjang. Tapi secara sederhananya gini, ada salah satu cabang ilmu di grafologi namanya grafoterapi. Grafoterapi itu jadi dia terapi ya menggunakan jalan media grafologi. Tulisan tangan gitu. Nah, untuk grafoterapi itu ada 2 jenis. Jenis pertama suka disebut beautifully writing, ya, jadi tulisannya diubah supaya sesuai sama idealnya seperti apa. Bisa gitu. Jadi kayak misalnya, misalnya tanda grafologi untuk membuat untuk menggambarkan orang yang punya goals, target, membuat target tuh tinggi misalnya. Itu tandanya dari huruf T yang bar tuh yang stripnya itu rada tinggi. Nah, kemudian ketika dia itu melihat tulisannya, wah saya barnya tuh rendah, berarti sama dia diubah ketinggikan gitu. Nah, itulah metode yang pertama. Tapi nanti kita jelaskan ya mana yang efektif dan seperti apa baru bisa efektif gitu. Karena kalau cuma sekedar itu aja itu nggak efektif. Oh, berarti saya ubah aja itu nggak bisa gitu. Nah, metode kedua itu dia tidak merubah tulisannya, tapi grafoterapinya lebih ke membuat pola-pola, namanya tuh R dan C namanya. R itu relaxing, C itu concentrating. Jadi relaxing tuh membuat pola-pola yang dinamis, yang mengalir, kayak misalnya lingkaran-lingkaran, tapi ada polanya khusus ya. Lingkarannya seperti apa gitu. Berapa banyak ya, misalnya 15 baris ya atau berapa menit gitu. Nanti setelah itu bikin yang C. C itu concentrating tuh tanda-tandanya tuh tajam-tajam. Gitu, polanya tuh unik-unik, set, gimana gitu. Yang mana kalau terus melakukan itu lama-lama tuh bisa jadi kayak stres nantinya, gitu. Tapi di satu sisi dia melatih. Nah, setelah itu ditutup lagi sama R lagi, relaxing lagi, bulat-bulat gitu, pola-pola gitu. Nah, dengan kombinasi itu dan juga nanti menggunakan tangan kanan, terus udah itu menggunakan tangan kiri, gitu. Jadi menyeimbangkan yang ada dalam tubuh kita. Gitu, itulah metode kedua. Nah, dari penelitian yang saya baca, dari sumber-sumber saya yang baca, ya ada kalau di Karos tuh namanya grafo-cybernetic. Apa itu? Gitu. Grafo-cybernetic tuh istilah di Karos yang metode kedua ini. Gitu. Nah, itu ternyata efektivitinya cukup tinggi, tapi tidak merubah semua kepribadian ya gitu. Ada beberapa tertentu. Contoh misalnya ada yang pemain golf ya gitu. Dia tuh ketika latihan sendiri itu dia masuk lagi pinter gitu. Tapi ketika turnamen ya ketika ada saingan itu nggak tahu kenapa nggak pernah bisa masuk. Padahal jaraknya sama, alatnya sama dan sebagainya gitu. Nah, sampai akhirnya wah kenapa nih gitu kan, kok aneh gitu. Padahal harusnya dengan skill dia tuh itu bisa masuk. Nah, akhirnya ternyata orang ini memiliki kecemasan. Kecemasan dalam diri ya, jadi ketika ada orang lain, ada dilihat atau kompetisi, itu dia tuh membuat dia cemas dan membuat dia jadinya nggak bisa masuk. Nah, akhirnya dilatihlah dengan grafoterapi tadi yang kedua ini, yang cybernetics ini. Oh berarti yang mau dilatihnya apa, ininya apa, kemudian udah dilatih di situ. Dan setelah melewati beberapa waktu, biasa sih 25-30 hari. Karena membentuk habit baru, kebiasaan baru, sama ada sugesti dan sebagainya. Klik, setelah itu akhirnya dia bisa lagi gitu. Karena dia bisa mengontrol dirinya, mengoptimalkan potensi dirinya. Nah, itu contohnya. Nah, yang metode A yang barusan yang merubah tulisannya itu bisa berhasil kalau diikuti dengan sugestible, diikuti dengan metode yang tepat ya, yang sesuai dan sebagainya. Kalau cuman sekedar hanya merubah saja, itu tidak bisa.
Contoh, misalnya gini, saya kebetulan tesis penelitian saya waktu S2 dulu itu ngambilnya tentang grafoterapi. Jadi tahu banget tentang ini gitu. Jadi waktu itu saya mengumpulkan siswa-siswa, ya, penelitiannya itu tentang prokrastinasi. Prokrastinasi itu yang kecenderungan menunda-nunda, gitu. Jadi kecenderungan menunda-nunda dalam grafologi tandanya tuh adalah kelihatan dari misalnya kalau nulis huruf T, barnya tuh rada ke kiri, gitu. Nulis huruf I, titiknya rada di kiri, gitu. Di kirinya dia ya, jadi di kiri situ. Nah, kemudian dari 100 mahasiswa dianalisa, itu ternyata ada 3 orang yang tulisannya seperti itu, ditemukan banyak tanda itunya. Oke, secara tulisan berarti memenuhi tanda prokrastinasi. Tapi karena penelitian kan harus dicek bener nggak nih dia prokrastinasi, jangan-jangan cuma tanda doang tapi nggak prokrastinasi. Akhirnya kita dibandingkan dengan penelitian dari Ferrari. Ferrari itu memang dia itu meneliti tentang prokrastinasi seseorang. Lebih detailnya lagi prokrastinasi akademik, gitu. Nah, di tes dari 100 mahasiswa ini, ternyata 3 tertinggi adalah orang ini. Gitu, berarti kan nyambung tuh. Wah ini berarti nyambung nih. Nah, berarti dari situ valid, berikutnya tugasnya adalah terapinya. Nah, waktu terapinya itu, saya minta dia untuk coba, bisa nggak merubah tulisannya. Jadi, T-barsnya yang tadi barsnya di kiri, diminta untuk pas ke tengah. Gitu, karena kan idealnya normalnya di tengah. Huruf I juga sama, yang tadi titiknya di kiri pindah ke tengah, gitu. Nah, kemudian diminta mereka merubah itu. Tebak, menurut Dania bisa atau nggak 3 orang ini merubah tulisannya? Kalau ketika diminta, diminta, bisa aja sih Kang Afif. Bisa, betul. Jawabannya bisa. Jadi ketika dikasih tahu, oke ya ini ada tanda prokrastinasinya, sekarang tugas Anda adalah merubah tulisannya, coba T-nya, kalau nulis T itu diketengahkan. Ya. Nulis I pun sama demikian. 3-3-nya bisa. Gitu. Nah, tapi yang menarik yaitu adalah sebelumnya, ya waktu pas nggak diminta, ya kan berarti dia apa adanya tuh. Itu tulisnya tuh kalau ibaratnya kertas, ya gitu, nulisnya tuh ketarik ke kanan. Hampir semua ketarik ke kanan, tanda tangan juga ketarik ke kanan. Cuman T-bar sama I-nya aja yang ke kiri, semuanya tuh ke kanan. Ketika diminta, ya, itu dia nulis T-barsnya sama I-nya bisa pas di atas, tapi secara keseluruhan semuanya jadi bergeser ke kiri. Marginnya di kiri, tanda tangannya di kiri dan sebagainya. Yang mana ketika kita baca di panduannya, ya dinamika kepribadian kan tadi ya, jadi nggak boleh cuma ada satu tanda tuh. Dinamikanya waktu dilihat itu, ternyata orang yang nulisnya itu marginnya terlalu di kiri, tanda tangannya di kiri, dengan ininya kayak gini, sama dengan prokrastinasi. Kebayang ya gitu. Jadi secara tanda mikro, dia kelihatannya sebenarnya menjadi lebih baik. Bisa aja ya. Gitu. Jadi kayak misalnya barusan Dania tanya tuh, ketika, wah saya tahu nih tanda idealnya seperti apa, diubah kayak gitu. Tapi belum tentu orang ini tahu kombinasinya seperti apa, yang lebih detailnya lagi, yang lebih kompleksnya, gitu. Nah, jadi secara tanda kelihatannya berubah, tapi belum tentu berubah. Jadi bisa muncul di tanda-tanda lainnya ya? Betul. Nah, itu disebutnya adalah placebo effect. Kalau di dunia kedokteran tuh placebo effect. Jadi suka ada obat-obat yang kelihatannya itu menyehatkan, sebenarnya enggak. Belum tentu. Gitu ya? Atau suka juga kayak balon. Balon. Ada balon nih, di sini ada menonjol. Kemudian di sini kita tekan, seret, kelihatannya hilang, tapi muncul di tempat lain. Gitu. Gitu nah, ya, Kang Afif ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi pakai grafoterapi juga, berarti kalau misalkan nih, berarti lewat grafologi juga bisa, kan kayak banyak orang juga yang mungkin kalau yang mungkin mentalnya tidak sehat atau kayak gitu, itu sebenarnya bisa nggak pakai grafoterapi itu? Nah, kalau itu nggak. Beda ya? Beda. Kayak jadi bukan psikoterapi juga bukan. gitu? Bukan. Hanya untuk membantu dan tidak sedalam, tidak kompleks banget gitu. Jadi kalau grafologi itu umumnya tuh lebih manfaatnya tuh lebih banyak tuh untuk diagnostik sebenarnya. Diagnostik itu untuk menggali. Jadi orangnya seperti apa, penulis ini kelebihannya apa, gitu, ini apa. Dan setelah dapat itu baru kita arahkan. Misal kayak tadi kan untuk penjurusan. Dengan personality ini berarti cocoknya jurusannya apa. Atau rekrutmen, berarti rekomendasi kan atau enggak nih untuk posisi ini. Atau kalau pasangan, dengan suaminya gini atau cowoknya misalnya, ceweknya gini, berarti
apa yang perlu diantisipasi gitu, yang iya. nyambungnya gimana, yang ini gimana, yang nggak cocoknya gimana. Nah, kalau ada gangguan, ya, ada masalah dan sebagainya, kalau kami itu biasanya ya udah masalahnya apa, refer ke seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya refer ke psikolog, memang untuk terapi personality-nya, atau ke psikiater mungkin ya gitu, atau ke macam-macam. Jadi lebih di grafologi itu lebih ke mengenal potensi diri diri kita, gitu. bakat, Betul. kayak potensi-potensi. Oke. Wah, ternyata maksudnya nggak cuman ngelihat satu tanda dan tidak semudah itu untuk merubah ya tanda-tanda yang wah bagus ini gitu kan. Nah berarti ini juga kayaknya belajarnya juga itu biasanya kalau belajar grafologi berapa lama sih Kang? Belajar grafologi itu kalau mau yang profesional ya itu bisa sampai 6 bulan. Tapi dengan sebanyak itu 6 bulan Kang Afif. Aku pikir kalau saya sih 4 tahun. Gitu. 4 tahun. Gitu. 4 tahun karena benar-benar dulu tuh meskipun materinya lengkap ya, tapi sistem belajar tuh otodidak. Nah, kenapa saya sekarang itu bisa bilang 6 bulan ya untuk yang namanya itu gelarnya CHA, ya Certified Handwriting Analysis. Berarti kalau misalnya kita belajar grafologi tuh ada gelarnya kan? Ada gelarnya. Ada CHA, ada Master CMHA gitu. Nah, untuk yang CHA itu ya kenapa bisa 6 bulan? Bahkan beberapa siswa itu bisa yang lebih cepat. Ya, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang 3 bulan, 2 bulan. Karena sekarang udah ada bimbingannya. Ada bimbingannya, ada materinya, ada ibaratnya mah ada webinar, ada member area, ada apa. Jadi itu bisa lebih cepat. Gitu bisa. Kan tuh harus latihan gitu. Kalau misalnya benar-benar belajar sungguh-sungguh, rata-rata tuh 6 bulan tuh itu insya Allah udah bisa. Ya. Tema kalau misalkan di LKP Grafologi Indonesia berarti ada tadi kan ada gelar gitu, maksudnya apakah ada kelas-kelas tersendiri atau apa ya, maksudnya kayak dia tuh kayak kursus ada. Nah, berarti tadi tuh kalau misalnya kita belajar di LKP Grafologi itu tadi ada gelar. Terus gelarnya ada CHA terus atau ada lagi Kang Afif? Ada CMHA. CMHA Master. itu dia di atas, kan kalau CHA itu Certified Handwriting Analyst. Kalau CMHA itu Certified Master Handwriting Analyst. Bedanya apa Kang Afif itu? Bedanya di levelnya. Jadi kalau CHA itu minimal dia tuh tadi bisa menemukan tanda, bisa mengkombinasikan, bisa membuat laporan untuk penjurusan, rekrutmen, selection gitu. Jadi itu tuh udah bisa terjun gitu. Itu udah oke lah gitu. Jadi ibaratnya mah mungkin ya kalau bisa saya ilustrasikan tuh seperti lulus S1. Jadi udah bisa gitu. Sementara kalau master itu kayak S2-nya atau bahkan mungkin S3-nya gitu. Karena di master itu nah itu tadi yang 400 tanda itu di master. Kalau CHA itu 100 tanda. Nah, di master tuh benar-benar menggali lagi sebab akibatnya, dinamikanya. Oh, kalau seperti ini berarti seperti ini. Oh, berarti kalau karena ini berarti dampaknya apa? Oh, berarti ini ada problem di sini, berarti kemungkinan apa? Oh, ini bagusnya di sini, berarti bisa jadi dampaknya apa? Gitu. Nah, itu di master itu. Gitu ya Kang. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita belajar grafologi itu nggak cuman sekedar untuk ngenalin diri kita sendiri, terus juga untuk kayak kalau perekrutan yang kayak gitu-gitu hanya mengenal ngelihat kepribadian seseorang. Tapi ketika kalau misalkan kita belajar grafologi terus kita bersertifikasi, ternyata itu juga bisa jadi suatu kerjaan dong kalau kayak gitu ya. Misalnya jadi suatu job gitu. Bisa, betul. Jadi yang belajar grafologi itu ya rata-rata tuh gini, satu itu yang banyak banget itu adalah HRD. Karena dia memang bisa membantu untuk proses rekrutmennya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mahasiswa untuk dapetin sertifikatnya. Sehingga nanti ketika ngelamar kerja gitu tuh punya prestise tersendiri gitu. Saya adalah grafolog gitu. Yang ketiga itu adalah konselor. Mau psikolog ya, konselor umum gitu. Jadi untuk menambah tools untuk mengenal orangnya gitu. Terus udah gitu ada juga yang memang individu yang memang untuk jadinya nanti ngebantuin kemana kesini, kesana kesini kayak freelancer atau apa gitu. Untuk nanti masuk ke biro sini, masuk ke biro sana gitu. Yuk yang mau dibantuin di analisa gitu. Nah dari itu semua
itu bisa berpotensi selain untuk membantu ya, membantu juga berpotensi untuk mendapatkan penghasilan. Oh, Dan berarti ini enaknya jadi- bisa nganalisa dimanapun, di Iya, rumah, bener-bener, di kafe, bener-bener. di lagi jalan-jalan gitu. Oh bisa. iya, berarti ini juga udah termasuk skill baru gitu ya Kang Afif ya. Kalau betul. misalkan teman-teman misalkan ada yang mau apa ya, kayaknya pengen skill baru, dan kayaknya ini juga akan terus dibutuhin ya Kang Afif ya. Iya, betul. Karena kan Karena seperti psikotes dari zaman dulu sampai ini. iya bakal- benar-benar. Oh, mungkin ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi ide bagus juga gitu ya untuk yang menambah skill dan untuk menjadi sampingan kali ya Kang Afif ya. Sampingan bisa. Atau misalkan ibu rumah tangga mungkin yang kayaknya mau kerja di rumah aja gitu. Oh, bener. Berarti ini bisa daftarnya ke Kalau misalnya ada yang mau belajar khususnya, bisa di grafologiindonesia.com. Grafologi Indonesia. Udah nanti di situ lengkap tuh. Ada mau ngambil kursus yang mana, mau belajar yang mana, mau bukunya juga ada. Bahkan yang gratis juga ada. Yang gratis juga ada. Gratis ada e-course gratis. Nah itu gampang caranya grafologiindonesia.com /gratis. Gratis. Oke. Jadi Tapi misalnya teman-teman ada yang penasaran iya, gitu. mungkin yang pengen bisa. tahu dulu nih, mau mengenal dulu nih kayak gitu ya. Grafologi boleh di situ. Tapi kalau misalkan nanti mau lebih profesionalnya lagi, Yes. berarti kursus ya, ikut kursus. Kursusnya. Oke. Kalau kayak gitu, terima kasih Kang Afif. Wah, ternyata dari grafologi yang cuma sekedar taunya hanya menganalisis tulisan tangan, ternyata juga ini menjadi satu skill baru gitu ya di Indonesia, dan ini juga menurut aku nggak akan hilang juga gitu ya, akan selalu dibutuhin ya Kang Afif ya. Oke, Kang Afif, wah seru banget nih ya ngobrol-ngobrol tentang grafologi ini. Ini baru pembukaan, baru episode 1 nih udah, menurut aku udah seru banget nih. Nanti Bermanfaat nggak sih menurut teman-teman? Ya ya. gitu. Mungkin Boleh bisa komen di- juga ya, atau di Instagram ya. Kalau misalnya bermanfaat ya, seru gitu, Boleh. kayaknya kita bisa bikin episode berikutnya nih. Iya, bener. Gitu. Nah, nanti juga kalau teman-teman mau ada yang ditanyain, ini greget banget nih tentang grafologi, pengen banget ditanyain, boleh banget. Teman-teman bisa bisa nanya ke Instagramnya di grafologi_Indo. Nah, Oke, kalau kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Sobat Grafo semua. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. bye.